I'm just lost in this moment. I've been zoning. You know that I could get you more, a little more, whatever you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan kelompok kami, yaitu tentang metode membaca pemula di sekolah dasar. Metode membaca pemula itu ada 6 macam. Yang pertama yaitu metode abjad. Metode abjad atau alfabet yaitu pembelajaran membaca pemula dengan metode abjad. Abjad dimulai dengan mengenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Yaitu contohnya seperti menghafalkan dan melafalkan sesuai bunyinya itu seperti A, B, C sampai seterusnya. Yang kedua yaitu metode eja atau spelling metode eja. Metode eja adalah belajar membaca yang dimulai dari mengeja huruf demi huruf. Pendekatan yang dipakai dalam metode eja adalah pendekatan harfian. Siswa mulai diperkenalkan dengan lambang-lambang huruf. Pembelajaran metode eja terdiri dari pengenalan huruf A sampai Z dan pengenalan bunyi huruf atau fonem. Selanjutnya yaitu metode bunyi. Metode bunyi adalah metode pembelajaran membaca pemula dengan menyuarakan huruf konsonan. Bunyi ini diletakkan di depan atau di belakangnya. Dalam tata bahasa tradisional, huruf konsonan disebut huruf mati. Misalnya huruf konsonan yaitu B diucapkan eb atau b. Habis itu D yaitu ed atau d. Lalu S. Contohnya itu S atau S. Yaitu habis itu K yaitu ek atau K dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Lili Fadilah. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Nurul Puja Hasanah. Nah, kemudian ada metode suku kata ataupun syllabic method. Dan metode ini diawali dengan pengenalan suku kata seperti ba, bi, bu, ca, ci, cu, ceco, dan seterusnya. Kemudian, suku-suku kata tersebut dirangkaikan menjadi kata-kata yang bermakna. Nah, selanjutnya ada metode kalimat ataupun global, ataupun yang sering disebut dengan syntaxis method. Nah, metode ini adalah cara belajar membaca kalimat secara utuh. Metode global ini didasarkan pada pendekatan kalimat. Caranya ialah guru mengajarkan membaca dan menulis dengan menampilkan kalimat di bawah gambar. Metode global dapat juga diterangkan dengan kalimat tanpa bantuan gambar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hikmatul Fadilah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Lili Fadilah, yaitu yang kelima, metode kata. Metode ini diawali dengan pengenalan kata yang bermakna, fungsional, dan kontekstual. Sebaiknya dikenalkan dengan kata yang terdiri dari 2 suku kata terlebih dahulu. Selanjutnya yang keenam, metode SAS atau struktural, analitik, sintaktik. Metode SAS merupakan salah satu jenis metode yang biasanya digunakan untuk proses pembelajaran menulis membaca permulaan bagi siswa pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rami Fitriana, saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi PGMI, saya semester 3 unit 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik menulis permulaan, dan saya di sini akan menjelaskan 3 teknik, yaitu ada menulis halus, menjalin, dan menjiplak. Selebihnya teman saya yang akan menjelaskan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang menulis halus. Menulis halus adalah kegiatan menghasilkan huruf yang saling bersambung yang dilakukan tanpa mengangkat alat tulis. Nah, yang kedua ada teknik menyalin. Menyalin atau memplagiat atau mencatat ulang sesuatu yang dilihatnya
dari contoh biasanya sama persis. Contohnya seperti PR. Nah, yang ketiga, teknik menjiplak. Menjiplak adalah menggambar atau menulis garis-garis, gambaran atau tulisan yang telah tersedia dengan menempelkan kertas kosong pada gambar atau tulisan yang ingin ditiru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Akmalia. Saya akan melanjutkan presentasi tentang menulis, yaitu melengkapi. Yang saya pahami tentang melengkapi adalah yaitu mengisi atau menulis, menambahkan tulisan pada kata-kata yang belum lengkap atau masih rumpang. Dalam suatu kalimat yang rumpang, sengaja diberikan ruang kosong untuk peserta didik agar mengisi. Metode melengkapi ini digunakan agar para peserta didik dapat memahami kata-kata yang sesuai dengan syarat-syarat yang baik. Metode yang bisa kita gunakan seperti memberikan kalimat yang kosong, yang memiliki kata-kata yang kosong, lalu bisa diisi oleh siswanya. Bisa juga melalui video yang memiliki gambar-gambar, lalu meminta mereka untuk menyebutkan atau menuliskan apa kata-kata yang kurang dari kalimat tersebut. Selanjutnya adalah dikte. Dikte menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berlatih untuk menulis cepat. Sedangkan metode dikte adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran kepada siswa yang dilakukan oleh guru dan siswa ketika guru menyampaikan kalimat atau kata-kata, lalu siswa menulisnya kembali di kertas dan pena. Dikte ini juga berguna sekali untuk melatih pendengaran atau kemampuan menyimak pada anak. Karena secara tidak langsung otak anak akan lebih mudah menyerap dengan metode ini daripada sang guru memberikan bacaan lalu menyuruhnya membaca atau melalui metode-metode lain. Karena anak-anak berbeda-beda. Bisa jadi ada yang malas, ada yang ingin bermain. Tapi ketika kita sudah melakukan metode dikte ini, secara tidak langsung dia akan mengingat apa yang telah ditulisnya. Metode dikte juga berguna sekali untuk melatih penulisan atau skill menulis pada anak. Tentu saja ini akan diajarkan dari kelas rendah sampai kelas tinggi, tetapi memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Contohnya seperti anak kelas 1 atau pada kelas rendah, dia akan diberikan bahan dikte yang lebih sedikit atau lebih mudah dipahami, lebih mudah ditulis kembali. Dan pada kelas tinggi mungkin tingkatannya akan lebih tinggi lagi, memiliki memiliki kata-kata yang mungkin lebih banyak dan beberapa kata sulit lainnya. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.